Di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, aksi korporasi beberapa emiten tampaknya menarik untuk kita perhatikan, di mana aksi-aksi ini ternyata memberikan dorongan terhadap pergerakan saham-saham tertentu, termasuk kepada emiten yang satu ini, pemirsa. Di mana Petronas Chemical Group Berhad atau PCG ini berkolaborasi dengan PT RKR Corporindo Tbk atau dengan kode saham AKRA untuk mendistribusikan bahan kimia di seluruh Indonesia. Kedua perusahaan ini akan membentuk perusahaan patungan atau joint venture, yakni Petronas Chemical Marketing SDN BHD DC Marketing dan PT RKR Niaga Indonesia atau disingkat dengan ANI. Kerjasama ini mengkolaborasikan kekuatan kedua perusahaan sehingga dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi Indonesia. Di saat yang sama, Petronas Chemical Group Berhad atau PCG dan PT AKR Corporindo Tbk atau AKRA akan bekerja sama untuk memberikan solusi yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Metanol akan menjadi produk pertama yang didistribusikan kepada pelanggan di Indonesia. PCG menilai Asia Tenggara merupakan pasar yang penting, memiliki mitra lokal yang sudah berpengalaman di Indonesia dengan infrastruktur logistik dan posisi pasar yang kuat akan memungkinkan PCG untuk mengembangkan jaringan dan pelayanan yang lebih efektif. Pengalaman AKRA dalam melayani pasar metanol menjadi dasar PCG untuk bekerja sama di bisnis tersebut. Dikutip dari siaran pers, PT AKR Corporindo Tbk atau AKRA menyambut baik kerjasama dengan PCG yang merupakan salah satu produsen bahan kimia terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Kerjasama ini dapat menghasilkan kemampuan yang unggul dalam memberikan solusi inovatif bernilai tinggi kepada pelanggan AKRA di seluruh Indonesia. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental berikutnya kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan teknikal untuk AKRA baik di sepanjang perdagangan hari ini maupun di sepanjang tahun 2020. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi untuk saham AKRA. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk AKRA di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa, tepat pada pukul 9, posisi AKRA ini berada di level 2.900, sementara pada pukul 10 ini mengalami koreksi, level 29 ditinggalkan oleh AKRA dan menyentuh ke level 2.890. Nah, pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama untuk AKRA ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, dan menembus ke level 2.980. Tinggal beberapa poin untuk AKRA untuk menyentuh ke level 3.000-an. Namun kondisi ini tidak bertahan lama, pemirsa, di mana pada posisi pembukaan sesi kedua, maksud kami, ini AKRA mengalami koreksi tipis dan berada di level 2.970. Sementara untuk penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, AKRA ditutup lebih rendah dan berada di level 2.950, masih mengalami penguatan di 1,72%. Secara intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini, kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan AKRA di sepanjang tahun 2020, mulai dari perdagangan Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama, pemirsa. Mulai dari Januari terlebih dahulu, posisi saham AKRA ini berada di level 3.000-an, tepatnya di 3.900 di 2 Januari, pemirsa. Kemudian di 3 Februari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, 39 ditinggalkan oleh AKRA dan sudah menyentuh ke level 3.160. Di 2 Maret ini pelemahan terus berlanjut, bahkan sudah meninggalkan level 3.000-an, tepatnya di 2.550. Di 1 April, ini koreksi dalam terus terjadi, level 2.000-an ditinggalkan oleh AKRA dan menyentuh ke level 1.930. Mulai dari 4 Mei, pemirsa, posisi AKRA mencoba untuk bangkit dan menembus kembali ke level 2.000-an, tepatnya di 2.280. Sementara di 2 Juni menguat di 2.400-an, di 2.440. 1 Juli juga menguat di 2.480. Sementara di September, pembukaan sesi kedua hari ini di 2.970. Beberapa poin lagi menyentuh ke level 3.000-an. Meskipun di posisi penutupan sesi kedua ini belum menyentuh ke level tertinggi yang dicapai oleh AKRA sebelumnya, ada di 3.900 di 2 Januari.
Ya, dari sisi teknikal pemirsa, baik secara intraday trading maupun di sepanjang tahun 2020, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat dari sisi valuasi. Apakah saham Akra masih menarik atau tidak? Dari beberapa indikator, diantaranya juga dari sisi PER dan PBV-nya. Kita akan coba lihat juga secara bersama-sama. Data berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, mulai dari PER-nya terlebih dahulu, price to earning ratio dari Akra, ini berada di kisaran pemirsa di 13,86 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR-nya ini ada di kisaran di 0,60 kali. Kemudian dari sisi PBV-nya, price book value ratio atau VBR-nya ada di kisaran 1,41 kali. Sementara untuk price cash flow ratio-nya atau PCFR ini minus pemirsa, ada di kisaran di 12,79 kali. Ya, itu dari sisi valuasi untuk Akra. Kombinasi antara fundamental, teknikal, kemudian juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama untuk saham atau emiten Akra ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Di segmen selanjutnya kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi untuk bergabung di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.